Apakah semua pernikahan itu ada karena rasa cinta? Enggak. Enggak. Ratu Aura in podcast. Halo, selamat pagi Bu Ratu. Selamat pagi Mbak Naila. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, kita ada di segmen terbaru di YouTube channel Ratu Aura. Jadi kita ada di segmen tentang podcast Ratu Aura nih Bu Ratu. Oke. Jadi di podcast ini kita akan membahas tema-tema menarik Ibu Ratu tentang seputar rumah tangga. Oke. Jadi podcast Ratu Aura kali ini akan membahas seputar masalah rumah tangga yang di-request oleh sahabat Aura. Oke, berarti kalau request itu harus lewat DM, lewat chat WhatsApp atau bagaimana nih Mbak Naila? Oh, khusus podcast Ratu Aura yang akan di-upload setiap Jumat, kita ada di kolom komentar. Jadi untuk sahabat Aura yang ingin request tema yang akan kita bahas untuk minggu berikutnya, itu harus tulis di kolom komentar podcast kali ini Bu Ratu. Oh begitu, baik. Oke, buat sahabat Aura semuanya nih yang ingin usul tema menarik seputar rumah tangga atau yang lainnya lah, pokoknya intinya yang akan dipublikasikan di podcast nantinya, sahabat Aura bisa tulis di kolom komentar di bawah video kali ini nantinya ya, agar usulan dari sahabat Aura nantinya bisa kami masukkan dalam podcast atau video-video podcast selanjutnya. Begitu ya Mbak Naila ya? Iya, benar sekali. Tema hari ini apa nih Mbak Naila? Temanya tentang ciri-ciri pernikahan tanpa ada rasa cinta. Oke, menarik sekali nih Mbak Naila. Iya, menarik sekali, apalagi ada hubungannya tentang cinta dan juga pernikahan. Iya kan? Tentu dong. Siapapun bisa nonton video ini ya Ibu Ratu ya? Siapapun bisa. Meskipun dia belum menikah, atau yang sudah menikah, gitu, benar. Atau korban perselingkuhan bisa juga ya. Oke, benar. Oke, mungkin saya akan mengawali diskusi atau podcast kali ini tentang pertanyaan ini. Apakah semua pernikahan itu ada karena rasa cinta? Pernikahan ada karena atas dasar cinta? Enggak. Berarti kalau semisal saya menikah dengan seseorang tapi saya tidak cinta, saya bisa menikah dengan dia? Bisa, karena pengalaman dari klien saya nih Mbak Naila nih ya, banyak sekali dari penelitian saya nih, dari klien-klien saya selama ini ya, 10 orang yang menikah, hanya 3 orang saja yang atas dasar cinta, sisanya mereka nggak saling cinta. Bisa ya? Iya, bisa dong. Kalau menikah siapapun bisa ya berarti ya? Bisa. Mengapa demikian? Itu dikarenakan ada yang mereka menikah karena dijodohkan. Ada yang katanya nikahnya karena terpaksa. Terpaksa karena faktor usianya sudah tua, sehingga mereka hanya asal comot aja lah, yang penting nikah, yang penting memenuhi standar pernikahan gitu ya. Ada juga yang karena butuh nikah. Saya nikah hanya karena butuh saja, butuh pendamping di sebelah saya, butuh orang yang kalau sesuai dengan agama Muslim gitu Mbak namanya, sunnah Rasul gitu ya. Nah itu butuh. Karena biar dapat tunjangan. Iya benar sekali, karena biar dapat tunjangan. Kalau itu PNS ya Mbak. Kalau menikahnya dengan orang PNS gitu ya pasti dapat tunjangan. Ada juga karena korban pemerkosaan. Banyak sekali macam-macam. Iya benar sekali. Dasar rasa cinta itu tadi ya berarti. Benar sekali Mbak Naila. Kalau semisal itu kan berarti dari saya ngutip kalimat Ibu Ratu, 7 dari 10 orang itu menikah tanpa ada rasa cinta. Yap. Lalu bagaimana kelanjutan hubungan pernikahannya dia? Kan ada pepatah bilang, tresno jalaran soko kulino. Gimana tuh Ibu Ratu? Kalau yang bukan, kalau saya sih paham. Orang Jawa paham ya. Oke. Kalau misal teman-teman sahabat Aura kan bukan hanya orang Jawa. Iya, ada yang orang luar negeri juga ada, orang Medan juga ada yang nggak paham bahasa Jawa ya Mbak Naila ya. Gimana tuh Bu Ratu? Tresno jalaran soko kulino. Tresno itu kan cinta. Tresno itu cinta. Jalaran itu kan karena kita sering bertemu. Cinta itu tumbuh karena kita sering bertemu atau sering bersama dengan pasangan kita. Gitu. Walaupun mereka menikah tanpa atas dasar cinta, biasanya cinta mereka itu akan tumbuh selama mereka sudah mendapatkan kenyamanan dengan pasangannya. Begitu Mbak Naila. Gitu.
Nah, kalau semisal itu kan 7 orang yang menikah tanpa ada rasa cinta. Terus gimana dengan 3 orang tadi yang dia menikah dengan rasa cinta? Apakah jadi jaminan pernikahannya bahagia? Enggak. Tidak juga, meskipun di awal dia mendasari pernikahan dengan rasa cinta, tapi tidak menjamin dia bahagia saat pernikahan. Bagaimana bisa? Ya bisa. Ya bisa Mbak Naila. Karena kan cinta itu kan mungkin di awal-awal ya, mereka sudah pacaran, sudah nyaman di awal-awal, tapi mereka ngomongnya sih cinta. Cinta itu kan belum tentu mereka nyaman, karena yang namanya pacaran atas dasar cinta, pacaran itu kan nggak pernah sering ketemu ya. Kalau sudah menikah, pastinya itu kan sering ketemu, sering sudah tahu, oh ternyata karakter pasanganku tuh seperti ini, oh ternyata sifat pasanganku seperti ini. Dia jadi nggak nyaman, rasa bosan muncul, rasa cinta kalau sudah bosan, udah nggak nyaman, pasti hilang kan, pasti luntur kan Mbak Naila ya, pasti luntur. Kalau sudah luntur, carilah pasangan lain yang membuat dia nyaman, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia cinta lagi. Terjadilah perselingkuhan. Kalau sudah selingkuh, ya cerai. Kalau wanitanya atau suaminya itu menerima kalau pasangan itu selingkuh dan memaafkan, ya nggak cerai. Tapi kalau sama-sama nggak menerima ya cerai gitu kan ya Mbak. Begitu. Jadi meskipun ada rasa cinta di awal, tidak menjamin juga. Nggak menjamin rumah tangganya itu bisa bahagia. Gitu. Lalu kita kembali lagi nih Ratu ke pernikahan tanpa adanya rasa cinta tadi. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan? Itu kan tadi kita kembali ke awal, kalau kita bisa kok pernikahan dengan awalnya meskipun tidak ada rasa cinta, tapi dengan berjalannya waktu itu bisa ada rasa cinta. Nah, apa yang harus mereka lakukan gitu untuk agar ada rasa cinta nih di pernikahan? Banyak gitu sih ya Mbak Naila ya yang harus mereka lakukan biar pasangannya itu bisa ada tumbuh rasa cintanya. Seperti ya pengalaman klien saya Mbak Naila ya selama ini ya, seperti mereka harus komunikasi yang baik, komunikasi intim. Kalau kita nggak ada komunikasi kan ya buat apa namanya menikah nggak ada komunikasi kan nggak nyaman juga. Kita harus komunikasi, saling memahami satu sama lain. Kemudian yang kedua, sikap dan perhatian tetap dimunculkan untuk pasangan kita ya. Kita menunjukkan bahwa misalkan Mbak Ani menikah nih, misalkan ya Mbak Ani ya menikah dengan sosok pria yang nggak Mbak Ani cintai, tapi pria itu mencintai Mbak Ani. Pasti dia akan berusaha sekeras mungkin untuk membuat Mbak Ani itu mencintai dia, membalas cinta dia. Karena kan sudah satu rumah, pasti dia akan menunjukkan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang romantis, sikap-sikap penuh perhatian, yang tulus buat Mbak Ani, dan komunikasi yang intim juga kepada Mbak Ani. Entah itu diajak liburan berdua, yang penting buat Mbak Ani bahagia, benar-benar bahagia dan benar-benar nyaman. Nah, dari perhatiannya, dari sikap-sikapnya yang tulus tersebut, maka siapa sih yang nggak luluh hatinya? Orang yang mendapatkan semuanya itu dengan tulus, dengan ikhlas, pasti akan luluh hatinya. Bener nggak Mbak Naila ya? Pasti Mbak Naila akan membalas cintanya. Oh, kok pasanganku seperti ini ya? Oh, kok pasanganku perhatian ya dengan saya ya? Oh, kok pasanganku ajak komunikasinya nyaman, nyambung. Pastinya kan rasa cinta itu akan muncul. Nah, begitu itulah yang harus dilakukan oleh orang yang memang dari awal tidak ada rasa cinta dalam pernikahannya, begitu. Itu bisa, kalau misal beberapa cara itu dilakukan, ada sih temanku juga ada. Dia juga sudah berkomunikasi dengan baik, hubungan lancar. Terus dia apa namanya, di awal-awal mungkin berhasil Ibu Ratu. Tapi setelah dia punya anaknya 4 Ibu Ratu, sudah 4, tapi perlahan-lahan cinta itu pudar gitu. Hasil suaminya selingkuh. Entah apapun, dia masih bertahan Ibu Ratu. Jadi istilahnya dia bertahan untuk pernikahannya demi anak-anaknya gitu. Itu apa yang terjadi dalam pernikahan itu? Itu kan sudah komunikasi sudah lancar, hubungan intim tentu saja dong punya anak 4 gitu kan. Tapi kok tetap aja suami tetap selingkuh. Itu apa yang jadi? Apa kurangnya gitu? Oke, baik. Tadi kan seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Naila ya. Ada yang nikah
atas dasar cinta. Awal-awal memang cinta, tapi lama-kelamaan ada rasa bosan, rasa tidak nyaman, alhasil terjadi perselingkuhan. Ya sama seperti yang dialami oleh sahabatnya Mbak Naila tadi. Awal mereka menikah tidak atas dasar cinta, terus adanya komunikasi yang baik, kan terus jalan soko kulino, terus muncullah rasa cinta tersebut. Tapi lama-kelamaan kalau itu nggak dijaga, energinya itu yang sudah selaras itu nggak dijaga, lama-kelamaan ya muncullah rasa bosan, rasa tidak nyaman, rasa benci, terus rasa kepingin mencari kepuasan dengan yang lain, mencari kenyamanan dengan yang lain lah. Itu yang terjadi dalam dirinya sahabatnya Mbak Naila tersebut. Tapi ada juga nih Mbak Naila, kasus dari klien saya yang mereka menikah tanpa atas dasar cinta. Walaupun sudah komunikasi yang intim, komunikasi yang baik, sikap-sikap yang dulu sudah dimunculkan, tapi tresno jalan saka kulino itu tidak ada gitu loh. Cintanya itu nggak muncul di hati pasangannya gitu itu loh. Kan mungkin apa namanya berbeda kasus sih. Iya, beda kasus dari sahabatnya Mbak Naila tadi. Tapi sama-sama sih sudah berusaha. Iya, untuk sudah itu. berusaha. Itu bagaimana? Maksudnya saya kok itu tadi kan sudah berkomunikasi dengan baik, hubungan juga sudah berusaha lah secara semaksimal mungkin agar rasa cinta itu tumbuh. Tapi ternyata juga rasa cinta itu awalnya tumbuh tapi menghilang. Terus tadi kan ada juga klien Ibu Ratu yang dia sudah berusaha tapi nggak muncul-muncul gitu. Itu gimana sih caranya gitu? Itu kan berarti ada masalah. Iya, benar sekali. Kalau nggak ada masalah kan pasti cinta sudah ada dong ya Mbak. Itu dikarenakan kalau dari segi energi aura ya Mbak Ani, Mbak Naila ya, mohon maaf, Mbak Naila, dikarenakan memang tidak ada keselarasan antara si wanita dan si pria tersebut, atau tidak jodoh gitu ya. Kan ada ya yang namanya kalau jodoh itu pasti nyaman, rasa cinta tuh muncul, tapi itu nggak ada. Energi antara si wanita dengan si pria, energi auranya itu tidak selaras, tidak cocok. Atau X dan X, sama-sama X-nya kan tidak bisa tarik menarik. Sama-sama keras lah. Iya, sama-sama keras. Kalau X dan dia itu kan bisa tarik menarik dengan baik ya, seperti magnet gitu ya Mbak Naila ya. Tapi itu enggak, energi si wanita dengan energi aura si pria itu tidak selaras. Sama-sama X-nya atau sama-sama Y-nya, jadi nggak bisa bersatu di situ. Nah, kalau seperti itu kan memang butuh proses, harus dibantu energi auranya agar bisa selaras, begitu, agar rasa cinta itu muncul di antara mereka, begitu. Mungkin saya mungkin selanjutnya ya berarti. Bagaimana sih cara agar energi itu tetap kuat begitu? Itu kan untuk teman-teman yang punya rasa cinta di awal, meskipun tidak ada rasa cinta, semuanya bermanfaat ketika energi dalam rumah tangga, energi cinta dalam rumah tangga itu bisa dikuatkan gitu. Bagaimana sih caranya? Oke. Kalau dalam kasus-kasus yang dialami oleh sahabatnya Mbak Naila tadi sama kasus yang dialami oleh sahabat saya tadi kan memang kasusnya kan energi auranya sudah melemah. Kalau kasusnya Mbak Naila tadi kan dari awal memang tidak ada rasa cinta, terus muncul rasa cinta, kemudian melemah. Pertama itu kan karena energi aura pengasihan itu kan kuat. Sama-sama kuatnya. Pertama memang nggak kuat. Kan temannya Mbak Nala tadi kan nggak ada rasa cinta itu nggak kuat. Terus pertengahan itu kuat, tinggi, sampai memiliki 4 anak tadi ya Mbak Nala ya. Lama kelamaan itu kendur, jadi perselingkuhan. Nah sama seperti kasusnya sahabat saya tadi, dari awal kendur, terus kendur terus, nggak bisa karena energi pengasihan itu nggak ada kuatnya. Nah kalau seperti itu, kalau menurut kasusnya Mbak Naila, temannya Mbak Naila, itu harus tetap diselaraskan, harus bisa bertahan energi pengasihannya. Harus mempertahankan. Iya, harus mempertahankan energi aura pengasihannya, agar cinta si suami dan cinta si dia itu nggak luntur. Oh begitu. Begitu. Nah untuk memperkuatnya ya itu harus butuh dibukakan auranya ya Mbak Naila ya, dibuka energi auranya, aura pengasihannya, khususnya aura pengasihannya harus dibukakan biar itu bisa selaras lagi, bisa kuat lagi dengan pasangannya. Nah begitu juga dengan kasus teman saya tadi, dia harus dibukakan aura pengasihannya agar kuat energi pengasihannya, sehingga energi si wanita sama si laki-laki tadi bisa selaras dan bisa cocok nantinya. Begitu. Harus dibukakan auranya. Jadi begitu solusinya ya, dibuka energi aura. Iya, benar sekali, habis dibuka terus diperkuat lagi. Begitu. Baik. Menarik ya Ibu Ratu. Terus apa nih solusi buat, maksudnya saran untuk buat Ibu Ratu
untuk sahabat semuanya yang memiliki kasus yang seperti itu? Oke, kalau saran saya untuk sahabat Aura semuanya ya yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, yang dulunya memang nikahnya atas dasar dijodohkan atau tidak atas dasar cinta lah, terpaksa lah ya, dan suaminya sekarang dan pasangannya sekarang tidak bahagia, hidupnya tidak bahagia, yaitu perlu diperbaiki aura pengasihannya. Sahabat Aura nanti bisa konsultasi dengan saya langsung, bisa biar ya? saya bantu ya, deteksi terlebih dahulu energi aura yang bermasalah di mana antara suami dengan antara dia dengan pasangannya. Fotonya harus dua ya Mbak Nela, ya harus dua. Bisa dikirimkan ke WhatsApp saya, nanti saya akan deteksi energi auranya seperti apa. Nanti saya akan bantu di situ untuk memperbaiki cakra mana sih yang bermasalah dalam tubuhnya, sehingga itu bisa membantu rumah tangganya bisa kembali lagi harmonis, bisa kembali lagi bahagia tanpa adanya gangguan pelakor tentunya nih Mbak Naila. Begitu. Sangat menarik sekali Ibu Ratu. Iya. Terima kasih untuk solusi-solusinya. Iya. Dan juga mungkin sahabat Aura yang punya masalah yang seperti itu, yang punya masalah tentang pernikahannya, terus juga rumah tangganya, itu bisa mendapatkan solusi dari Ibu Ratu. Oke, terima kasih kembali loh Mbak Naila sudah menemani saya di segmen podcast Ratu Aura di sini. Baik, mungkin kita bisa kembali lagi dengan pertanyaan atau tema yang akan diusulkan oleh sahabat Aura. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naila. Sama-sama Ibu Ratu.